Sugeng Wisnu. Sugeng apa pakai V? Oke. Sugeng. Bro berapa? Kalau saya kelahiran 97. Kelas 97. Saya berarti lebih kecil saya. Saya ambil beli. Oh, jangan gitu. Semua yang saya lawan itu SMP dan Pasar. Langsung juara 3. Katanya ikut tarung derajat itu gimana ceritanya tuh beli? Sambil lagi megang mic, bah gitu. Dibawain ke sana, dibawain kecap. Cep. Ya. Bagus sih botol kecapnya. Angsa putih gitu dah. Oh gitu merah. Merah. Album kedua kami. Album kedua. Oktober sama November 11 track di album kedua kami karena 11 itu berfilosofi satu dan satu. Jika ditambahkan satu dan satu artinya Stelcast. Stelco's podcast. Style People, kembali lagi bersama saya Andi dalam program acara Stelco's Podcast. Jadi episode kali ini kita kedatangan bintang tamu dari band Bali, personil salah satu band rock. Siapa dia? Ini dia, Bli Sugeng Wisnu Suta. halo. Oke. Om Swastiastu. Swastiastu, apa kabar? Selamat sore. Selamat Bli sore. Sugeng, salam eta. Mantap. Asik. Sebelumnya kami dari Stelcos ngucapin terima kasih Siap. Bli Sugeng Terima kasih kembali. sudah menyempatkan di kesibukannya kemarin sampai sekarang mungkin ada kesibukan sudah hadir. Jadi seperti biasa kita dari Stelcos mengadakan podcast namanya Stelcast. Yes. Jadi Stelcast ini adalah salah satu bentuk dukungan kepada musisi khususnya yang ada di Bali. Nice. Ya. Jadi untuk Stelcast kali ini kita ada di Mikober Batu Bulan. Ya, Style People ya. Dan para angsa juga. Oke, lanjut nih langsung ya. Kita mulai perbincangannya sambil santai menikmati hembusan angin. Asik. Jadi mungkin sesuai pepatah beli ya, tak kenal tak sayang. Ya, benar. Jadi dari nama beli, terus asal belinya, terus sekarang tinggal di mana, kelahiran tahun berapa kayak itu, mungkin bisa dijelaskan. Dimulai beli ya. Nama saya Nyoman Sugeng Wisnu Suta. Itu nama lengkap saya. Kalau nama panggung Sugeng Wisnu. Sugeng apa pakai V? Sugeng jadi Sugeng. Ya. Terus saya asli Beleleng, Tejapula. Terus kenapa saya namanya Sugeng? Karena bapak saya dulu transmigrasi ke Lampung waktu ada gunung meletus. Jadi di sana bapak saya dari kecil sampai remaja tinggal di Lampung dan ngelihat orang yang namanya Sugeng tuh orangnya sukses. Jadi lahirlah saya, dinamailah namanya Sugeng agar anaknya sukses. Astungkara. Pasti ada makna setiap pasti ada nama, makna ya? dari setiap itu. Jadi saya tinggal di Hang Tuah sekarang. Hang Tuah. Di Sanur, dan kebetulan saya tinggal di belakang kedai arak saya. Jadi saya punya kedai arak namanya Jaga Jarak. Itu bertempat di Jalan Hang Tuah nomor 66X. Kebetulan saya tinggal di belakangnya langsung. Nah berarti kalau misalkan mulai pindah tuh gimana tuh beli? Karena orang tua juga ikut ke Denpasar atau gimana ceritanya sebelumnya? Kalau saya memang udah lahir dari Denpasar. Bapak sama ibu itu ketika dia sudah menikah dia memang udah tinggal di Denpasar. Jadi kakak pertama saya lahir, saya kan anak ketiga nih. Yeah. Saya anak ketiga. Jadi kakak pertama saya lahir, kakak kedua saya lahir itu semua udah di Denpasar. Jadi bapak saya merantau dari Beleleng ke Denpasar. Saya lahirnya di Denpasar. Berarti kalau sekarang keluarga semua di Denpasar? Keluarga semua di Denpasar. Ibu bapak di Denpasar. Cuman kalau galungan, kalau ada upacara adat pasti kita pulang ke Beleleng. Kalau faktanya nih Bli Sugeng kelahiran 13 Januari 99 itu benar ya? Mantap. Tim kreatif. Itu tim kreatif sih punya. Kalau saya nggak tahu. Keren. Benar ya? Benar. Masih muda lah Bli udah. Mudah. Belum tua saya. Selisih 2 tahun. Bro berapa? Kalau saya kelahiran 97. Kelas 97. Saya berarti lebih kecil saya. Saya ambil beli. Oh, jangan gitu deh. Ya beli. Oke. Lanjut. Ya, terus kan itu udah jadi belinya sekarang udah tinggal di pasar. Ya. Karena orang tua juga tinggal di sini, kakak juga ya. Kalau dari mulai sekolah lebih ya. Kalau dari beli mulai sekolah semenjak mungkin dari SD TK sampai
beli lulus tuh gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Sekolah di mana kayak gitu? Saya dulu waktu TK sekolahnya di TK Wardi Kumara itu di Denpasar juga, daerah Akasia. Terus SD saya sekolah di Saraswati 3 Denpasar, Jalan Muhayamin. Ketika saya SD sih udah mulai ketertarikan sama musik. Jadi teman-teman di Saraswati itu biasanya belajar bawa buku, saya belajar bawa gitar gitu loh. Di sekolah naik sepeda bawa gitar, suka banget show off main gitar sambil nyanyi itu di depan kelas gitu. Kayak udah ketertarikan musiknya udah kuat banget waktu Ya, SD. Itu terutama di kelas 5 sama kelas 6 mau tamat SD. Akhirnya SMP, saya sekolah di SMP 8, SMP Negeri 8 Denpasar. Di sana saya memutuskan untuk fokus dengan seni budaya. Jadi kan kayak kakak saya sering berpesan sama saya, kakak saya yang kedua, kamu kalau mau jadi musisi, kalau mau jadi pemain musik atau mau jadi seorang vokalis, nanti kalau belajar ingat belajar seni budaya. Jadi di belajar seni budaya itu kan ada not balok, belajar nyanyi di sana ada kan. Jadi kamu harus fokus belajar di sana, ada paduan suara kamu ikutin. Jangan kayak kakak dulu, kakak bolos aja kerjaannya gitu lah. Dikasih contoh yang baik sama dia. Akhirnya saya memutuskan tuh saya fokus lah belajar seni budaya, saya nyanyi yang baik di SMP itu, dan akhirnya dipilih menjadi salah satu murid yang mewakili sekolah untuk lomba kejuaraan PSR namanya. Jadi mewakili SMP Sedenpasar, saya nyanyi lagu pop solo waktu SMP. Jadi kan udah, kayaknya jalanku dari sini nih. Kadang ngerasa gitu, aku udah di musik banget nih. Akhirnya aku lomba, kalah. Oh, kayak nggak cocok nih. Oke di musik tapi nggak cocok nih nyanyi pop gini. Habis itu kebetulan naik ke kelas 2, lihatlah ada festival musik di sekolah di SMP tersebut. Saya ngelihat nih gitaris saya, si Reza. Oh, Kak Reza. Saya waktu itu ngelihat dia ngeband bawain lagunya Painful by Kisses. Wih, keren gak kelasnya itu? Kok bisa keren gini deh ya gitu. Hebat dia main gitar loh. Terus saya liatin, di waktu itu, di zaman waktu itu saya lihat dia udah ditertarik sama cewek. Wah, Reza. Keren banget dia, keren banget dia. Aku harus kayak gini deh. Punya keinginan dong. Maksudnya dalam artian, keren ya SMP udah kayak gini. Iya. Akhirnya sudah itu karena memang mungkin semesta ya, saya nggak tahu ya, karena memang udah jodoh kayak gimana. Akhirnya si Reza ini waktu itu zaman BlackBerry Messenger, BBM, dia buat broadcast gitu. Dia buat broadcast tentang dibutuhkan seorang vokalis gitu. Berarti buat dia punya band. Dia nggak punya vokalis, dibutuhkan seorang vokalis itu. Isi broadcastnya. Udah, saya mendaftarkan diri, aku ikut dong. Ketika di audisi saya terpilih. Kamu masuk bandku gitu sih Reza. Ya udahlah, ketika masuk bandnya Reza, kita langsung audisi di SLUA waktu itu GGF namanya. Halo, silakan. Kita audisi, setelah kita audisi langsung dapat juara 3. Pertama kali ikut audisi? Pertama kali lomba band langsung dapat juara 3. Ikut lomba, iya. Itu tingkat SMP semua yang saya lawan itu SMP Sedenpasar. Langsung juara 3. Ikut lagi langsung juara 2. Saya pikir saya di lomba pop nggak dapat juara, tapi di band saya juara. Terima kasih. Ketika di pop saya nggak dapat juara. Benerin ya? Terus di band saya dapat juara, berarti tes saya, pet saya, jalan saya kayak di band nih. Saya ngerasa, wah, udah deh, aku kayak harus fokus di band. Jadi ketika SMP berlalu, SMA fokus untuk main musik juga, main musik. Akhirnya di SMA, saya sekolah di SMA 7, Denpasar. Akhirnya saya tamat SMP, saya sekolah di sana. Akhirnya ikut extra band, namanya Seven Voices Sisma. Extra band itulah ketemu sama yang namanya Satria sama Gulma. Jadi si Reza jadi gitaris saya, Maha jadi drummer, terus si Satria jadi basis. Kita sering festivalan, kalau ada lomba band SMA kami yang wakilin, lomba band SMA kami yang wakilin, juara. Waktu itu syukurnya, dan akhirnya saya tamat SMA kan, karena fokusnya dari SMP sama SMA udah main musik aja. SMA-nya tamat SMA tuh udah nggak punya pikiran dan masa depan lagi untuk mau kuliah kemana gitu loh. Jadi kayak aku harus kemana ya kuliah, aku mau kuliah apa ya. Jadi saya memutuskan untuk tamat SMA, ya udah aku mau ngeband. Aku fokus ngeband, aku nggak kuliah dulu sementara setahun. Aku fokus ngeband, aku
aku sama White Swan, aku bentuk White Swan sembari untuk mencari duit karena waktu itu kan White Swan belum bisa dibayar ya. Karena waktu itu kami juga band baru, kami belum punya karya, Bener. kami belum bisa dibayar. Ketika kami manggung cuma dibayar sama es teh, Ya. hangat, terus makan aja. Tapi kami tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluhkan Bener. hal itu. Kita tetap jalan sembari saya menghidupi idealis saya juga main band juga, main band di bar. Saya cover lagu, main lagu-lagu lawas top 40 gitu, Guns N' Roses, Oasis. Saya cover lagu itu di bar-bar, dapat harian 250-300 ribu satu kali manggung. Ya. Untuk bertahan hidup lah. Ya, benar. Akhirnya seiring berjalannya waktu kedua itu jalan, Ya. ya sampai sekarang lah. Sampai ada White Swan ya. Iya. Jadi gini Beli, menarik sih Beli ya. Di umur sambil Beli ya. Iya, sampai Di ya. umur ya bisa dibilang waktu SMP lah. Beli Sugeng tuh udah yakin sama fashion yang Beli dapat Ya. di bidang Benar. musik kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau tanpa ada keyakinan dan tanpa ada kita rasakan sesuatu hal yang kita inginkan, semuanya kan nothing. Jadi kalau ada sebuah keyakinan, ada tekad, dan ada kemauan, apapun yang kamu inginkan pasti kamu akan dapatkan. Itu sih Benar sih, prinsipnya. Ya. Berarti udah ada prinsip Beli ya. Iya, Entah prinsip. itu mungkin dukungan dari keluarga juga sangat berperan. Eh, Seperti Ya mungkin keluarga kakak. juga ya, termasuk keluarga juga itu yang paling mendukung saya sih kakak saya yang Kakak namanya, yang kedua namanya Made Sabda, bisa di Oh, search di Instagram. vokalis juga ya? Ya, vokalis juga. Dia ada Made. yang menjadi mentor saya, yang mengajarkan saya banyak hal tentang musik, industri kreatif di Bali lah. Jadi kayak dia menjadi panutan saya lah. Kalau nggak ada dia mungkin nggak ada saya sekarang. Benar sih Beli ya. Selain para fans sekarang yang ada ya, Aha. kayak para angsa. Aha, Nah, gini juga Beli. Waktu Beli tadi bilang SMP udah ikut perlombaan sampai SMA juga sempat mewakili SMA di ajang-ajang perlombaan sekota Denpasar kayak gitu kan. Berarti udah punya jam terbang sih di usia segitu tuh udah. Ya bisa dibilang sih ada lah, Ya. cuman jam terbang yang saya punya waktu SMP dan SMA itu cuma hanya sebatas mengcover lagu, ya kan? Waktu itu ya? Tidak membuat karya. Berarti Ya membuat kan? karya itu Tidak. emang setelah. Membuat karya setelah tamat SMA, baru mencoba untuk ya udah fokus ngeband. Heeh. Ngeband yang memang benar-benar ngeband kan berkarya, bukan Ya. mengcover lagu, bukan mengkulik lagu orang. Benar-benar. Gitu sih. Sambil dia. Ya, siap. Harus. Nah, terus waktu mungkin waktu Beli zaman sekolah ya. Berarti Beli lulusan SMA-nya itu tahun 2017 ya? Benar Ya, 17 benar. 17 ya? Benar, Tahun 2015 kemarin. Oh ya 2017. 17. Itu waktu SMP sempat ada sih dari tim kreatif ngeliatin foto Beli bawa piala. Itu SMP ya? Ya, SMP. SMP waktu ikut lomba dapat Iya, juara iya, gitu iya. ya. Ayo SMP kita ngeband sama Reza. Pokoknya saya dari dulu gue tak ganti personil, cuma tetapnya sama Reza sampai sekarang. Gitu ya? Soulmate Karena ya? udah soalnya satu pemikiran juga. Iya, Dia iya tahu sih. saya tahu dia. Bener. Dia tahu visi saya juga tahu visi dia. Maksudnya kita udah kawin lah. Daripada kalau udah pacaran udah nikah gitu. Jangan Beli. Iya ya. Gitu sih kalau dari segi berkarya sama Reza sih memang kuat berdua. Iya, udah sekian lama udah dapat lah chemistry Ya. kayak gitu Beli. Terus mungkin waktu sekolah tuh SMP atau SMA Beli sempat katanya ikut tarung derajat itu gimana ceritanya tuh Beli? Itu ada tim kreatif ya bangsat nih. itu bener atau gimana tuh? Tidak. Benar. Bener, Saya itu tidak kelas berapa memungkiri tuh? Ada itu. kesibukan gitu. Oh itu SD. ya. Tapi di foto tuh udah tinggi loh. SD SMP. SD SMP. Ah. Sebelum ke muse atau sambil di muse itu waktu itu? Itu menyelam sambil minum air. Oh gitu. Musik juga iya, olahraga juga iya. Itu tarung derajat itu sebenarnya karena dari kakak juga. Si Kak Sabda. Made? Oh. Made Sabda ini dia sebagai seorang pelatih waktu itu. Jadi saya ikut karena dia sebagai seorang pelatih kan saya berharap bahwa kakakku seorang pelatih, aku juga harus bisa dong sedikit tahu tentang ilmunya. Seperti itu sih. Dan menjadikan Sambil. itu ya. Jadi menjadikan itu kayak self defense aja. Namanya kita Benar orang sih, SMP dan SMA kan jati diri ya. Ya. Kalau ada masalah ya kita punya bekal lah. Bener sih. Kalau orang negeri kan gitu kebanyakan juga ya.
Tapi jarang yang ngulik ini. Jarang ada yang ngulik ini. Yang pertama ngulik ini adalah Stelkos. Masa? Makasih Tim ya. Keren Oke. banget. Mereka tahu saya. Gila. Waktu itu gila. sabuk apa tuh ya? Biru. Ya? Itu berapa lama ikut gitu? Oh, dari SD kelas 5 sampai aktif kelas 2 SMP. Mulai fokus ngeband tuh udah kayak enggak fokus Nggak ke situ lagi. Kayak iya biasa kan namanya anak remaja. Baru ABG baru gede kan. Kita harus milih jalannya gitu loh. Ya, Ini nggak pasti cocok nyoba. ya udah ini. Ya. Ini nggak cocok ya udah ini. Nyoba. Bener. Sampai akhirnya kecantolnya di musik. Saya kira gini loh. Musik duluan, Aha. setelah itu ada tarung derajat. Aha. Sambil belajar itu siapa tahu nanti ada supporter yang naik, langsung ditendang tim. Bahasan. Nggak gitu. Tapi keren sih. Nggak gitu. Enggak lah. Kasihan mereka ditendang tim. Oh enggak. Soalnya kan kayaknya Beli sempat punya pengalaman ditonjok nggak? Ya dapat di All Men's ya. Oh, dia- Bal gitu. Sambil lagi ambil Ya, itu. sambil lagi megang mic, bal gitu. Tapi masa mereka nonton kami jauh-jauh kan, terus mereka bereforia yang sangat bagus. Ketika mereka nggak sengaja kenain mic saya, masa saya marah? Enggak. Tetap sayang Cinta sama damai. Peace. sayang sama fans, sayang Angsa. sama para angsa. Heeh. Tetap selalu mengayomi mereka. Bener. Tanpa mereka, saya nothing. Oh, iya. Kalau dulu waktu SMA jurusan apa? SMA IPS ya? IPS. PS. IPS. Bapak waktu dulu nyuruh saya masuk ke hukum. Setelah SMA? Kenapa saya milih IPS? Karena disuruh hukum. Karena bapak kan kebetulan pengacara. Jadi ya, sebenarnya saya disuruh ngelanjutin. Tapi yang lanjutin bapak sekarang si kakak saya, Made Sabda. Dia jadi lawyer sekarang. Oh gitu. Berarti udah dari SMA udah mau dibentuk gitu ya. Gitu. Tapi realita perjalanan dan ekspektasinya tidak apa yang sesuai bapak inginkan. Bapak juga nggak maksa, ya udah kamu jalani apa yang kamu ingin jalani. Ya, tapi kayaknya emang gitu sih yang bagus ya buat Iya. mungkin buat teman-teman. Malah kalau dipaksa anak itu makin cenderung Berentan. hopeless. Ya, ya. Ya, nggak ada harapan untuk aduh aku bingung aku seharusnya Ya. jiwaku ini tapi bapak dan orang Nyuruh tua aku gini. nyuruh ini aduh. Banyak kok gitu. Banyak. Cewek juga banyak banyak teman-teman. banyak. Dan itu udah sering saya dengar karena kenapa saya sering dengar jadi banyak teman-teman yang seangkatan saya, mohon Ya. maaf saya tidak menggurui, Benar. seangkatan saya yang selalu mengeluh akan hal itu karena mungkin saja mereka melihat bahwa saya adalah orang yang ingin dia contoh, wah Sugeng Betul lah, ya. bisa dia Sugeng bisa dia, padahal dia tuh sebenarnya dididik ini sama bapaknya tapi dia bisa keluar dari jalur itu. Mungkin orang-orang lain menganggap itu kayak dia cintanya ke saya, Iya. gong gini. Maka saya satu kata yang saya terbesit dan omongin ke mereka ya, Ya. be yourself dan jangan mengikuti perkataan selain kata hatimu sendiri. Karena ketika kamu mengikuti kata orang lain, walaupun itu kata orang tuamu, Ya. tanpa ini yang berjalan, tanpa hati nurani yang berjalan, kamu akan tersesat. Pasti. Kadang mungkin penjelasan dari kita ke orang tua itu kurang kan gitu juga Beli ya. Yang menjadi alasan orang tua. Karena orang tua butuh pembuktian. Ya betul. Tanpa adanya pembuktian orang tua, aduh kamu ngapain dong main musik malam-malam? Saya juga pernah kena omelan seperti itu. Iya bener. Enggak pernah. Kamu main musik pulang malam gini, awas kamu narkoba yang minum mabuk aja kerjaanmu. Waktu itu belum ada pembuktian, tapi sekarang sudah ada pembuktian, sudah seperti ini. Ya, bapak, mama, ibu saya diam. Support. Udah lanjut, manggung di mana sekarang? Malah balik seperti itu sekarang. Udah istirahat lah minum obat, besok manggung. Malah seperti itu. Lebih care. Karena orang tua itu bukannya butuh penjelasan, Ya. bukannya butuh opini, melainkan butuh Pembuktian. pembuktian. Oh, Dibuktikan dulu, baru kita bisa jalan. bener sih. Nah kalau begitu misalkan kayak di Sugeng sih dulu ya. Waktu awal kali mungkin dilihat mau main musik kayak gitu, gimana sih mungkin menyampaikan dengan orang tua kayak gitu mungkin sehingga dikasih jalan kebebasan seperti itu. Sebenarnya itu dah main musik itu emang dari SMP sama SMA. Atau mungkin ada kayak gini Bli, atau mungkin ada kayak keturunan dari atas mungkin musisi kayak gitu. Nggak ada sama sekali. Serius? Bapak ibu nggak ada, malah bapak itu keturunannya lebih ke pekerja.
kantoran kayak gitu? Kantoran. Terus kalau dari ibu memang seni cuman tidak Vokal. musik, Ya. lebih ke tradisional dia, gambol, nari. Ibu saya pemain drama dulu. Pemain drama. Pemain drama Lego, Di eranya? Di eranya. Jadi ya darah seni mungkin saya ambil dari ibu saya. Ada ya pasti ya. Bukan ke musik tapi darah seninya. Dari seninya. Ketika saya mengambil jalur musik ini, ya orang tua kayak sudah melihat dari potensi saya dari kecil, dari SMP, SMA itu. Karena pulang saya mendapat piala, saya bawa piala pulang, terus saya dilihat main musik, saya dilihat nyanyi, jarang banget belajar. Orang tua saya nggak pernah komplain akan hal itu. Mereka selalu ya udah nyanyi, bagus suaranya, di mana ada lomba lagi ya. Mereka ketika saya udah tamat SMA dan tidak memutuskan untuk tidak bekerja, tidak kuliah, dan saya memutuskan untuk bermain musik, mereka udah ngerti, udah jalan. Man itu aware-nya dia, care-nya dia kayak kamu pulang malam-malam jangan main musik jadi apa kamu ya, Tetap gitu ya, ada tetap aja. gitu, pasti Pasti. cuman bagaimana Itu cara mungkin- kita menyikapi Ya, mini album ya yang 5 single terus sama album pertama singlesnya. Itu kalau dari beli Gumaha ya drummernya. ya paham. Terus sama beli Satria. Di basis. Itu mereka tuh seangkatan? Sangatan mereka di bawahku setahun. Setahun. Jadi aku tamat SMA, dia masih SMA. Berarti masih sekolah Masih sambil sekolah, sambil ngeband. Masih bocah. tapi emang Ya dari begitu niat lah, sih ya. karena memang niat dan memang istilahnya ya kita Konsistennya tuh luar biasa loh. iya, niat Di musik. dan konsisten, kemauan, terus kerja keras juga. Tanpa itu semua mungkin Boyzone nggak ada. Sebenarnya sih. Kalau masalah apa namanya kayak konflik itu kan pasti ada lah, Iya, namanya konflik pasti ada, perjalanan. namanya perdebatan. Iya. Berarti kalau rilisnya album pertama tuh tahun berapa? Single sih? 2019 ya? 19. 19 ya? 19. 19 19 kita rilis, kita tour. Habis kita tour, kita main di Bali. Habis kita main di Bali, udah kita buat launching di Bali aja. album pertamanya itu. Akhirnya 2020 udah mulai nih yang tadi saya bilang bibit barangsa Ya. udah jadi bayi barangsa. Kemana-mana mereka udah semakin banyak. Ketika semakin banyak 2020 corona lah, kita jarang manggung. Akhirnya kita buat lagu namanya Overhit. Oh iya, Overhit 2020 ya. Dar langsung brah gitu. Ketika rilis Overhit udah semakin banyak yang mendengar. Keren tuh Overhit. Saya suka dia. Nah, sebelum kayak tadi beli bilang waktu baru tamat sekolah tuh ya, beli ke festival-festival kayak gitu kan. Sebelum berkarya lah bilang kan. Itu festival-festival kayak gimana tuh? Festival Lomba siapa yang band. ngadain kayak gitu? Biasanya SMA SMA. kayak SLUA gitu, SMA Saraswati dan Pasar itu mengadakan sebuah lomba namanya GGF apa ya, saya lupa pokoknya GGF setahu saya ingat. Dan mengundang sekolah lain kayak gitu. Sekolah lain tuh SMP. Jadi si SMA ini mengundang mengajak band-band yang SMP untuk ikut lomba audisi band. Terus kalau di SMA kami pernah ikut lomba band di mana-mana aja. Contohnya kayak ada sebuah kompetisi di Lujendro, lomba band SMA, terus banyak pokoknya. Ada salah satu yang paling besar tuh Denpasar High School Project. Itu Denpasar seluruh SMA yang ada di Denpasar itu Ada di sana. ada di sana. Mulai dari teatrikal, mulai dari lomba band, mulai dari banyak hal dilombakan di sana. Setelah ketemu ya tadi kan di SMP ya ketemu sama Reza. Di Reza. Akhirnya buat band. Ketika kan kita fokusnya festivalan waktu itu. Taman SMA kan aku nggak mau nih. Aku mau serius ngeband, aku nggak mau festivalan lagi. Oh sempat gitu? Nah, iya dong, berpikir kalau kita festivalan terus ya kita cover doang, pasti. Oh Iya kan? Kapan kita punya karya realnya? Kapan kita berkarya? Emang nggak bisa kalau misalkan festivalan kita sambil ngasih lagu kita sendiri? Tapi waktunya Bisa ya. saja, cuman progres karirnya nggak Maksimal. nggak maksimal. Lebih baik kita selesai festivalan, kita Ya. fokus berkarya gitu. Jadi pada waktu itu strategi saya seperti itu. Ya udah, yang aku ajak festivalan kemarin siapa? Reza, Maha, Satria. Aku telepon, aku ajakin mereka, ayo kita buat band. Aku udah tamat SMA, aku pengen fokus main musik. Beli yang gitu ya teman-teman. Aku ajak mereka, kalian mau nggak? Ayo kita berkarya, ayo kita buat musik sendiri, jangan cover lagi. Ayo gitu. Oh.
ketika saya ajaknya mereka semangat, tambah semangat dong. Iya. Latihan, Ada aura. kita latihan, si Reza punya materi, set. Ketika selesai latihan, kita nongkrong di luar studio. Ketika kita nongkrong di luar studio, iseng gitu ngobrol, lewatlah dagang tipat teh. Tahu tipat teh? Tahu tipat ya. Halo mas, tuh makan, beli yang 10.000 empat itu. Dibawain ke sana, dibawain kecap, cek. Ya. Bagus sih botol kecapnya, angsa putih gitu dah. Oh gitu merahnya. Merahnya angsa putih, white swan. Keren lah Bang ini coy. Itu anak-anak. Saya sih nggak kepikiran deh botol Gila. apa sih. Siapa botol yang kecap. gituin pertama? Reza sama Maha tuh emang agak teng Liar gitu, ya? otaknya, liar Ya. ya, teng gitu otaknya. Terus Satria sama aku juga kayak gitu loh. Belum lah menerima ya. Siapa lah anjing keren dari mana bangsat gitu. Ya udah akhirnya sering dulunya waktu mereka asik pakai nama itu, ya udah White Swan, ya udah White Swan. Akhirnya kita buat karya pertama kita Delusion. Itu kita demo, si Reza baru belajar rekaman, jelek banget hasilnya. Jelek banget. Tapi kita memberanikan diri karena kita merasa diri kita, wah kita udah punya karya nih, kita udah keren nih, teman-teman SMA masih cover waktu itu. Kita kasih nih seluruh ekstra musik yang ada di Sisma itu kita kasih. Dengar laguku. Mereka komen, kok suaramu kayak gini? Ih, kok hasilnya rekamannya kayak gini gitu, jelek. Masa? Tapi kita dengan bangga dan pedenya kita perkenalin karena inilah karya kita yang paling pertama nih, dengerin gitu. Dan mereka semuanya komennya jelek. Masa itu? Kurang nih. Akhirnya kita evaluasi Ray. Karena aku manggil Reza kan Ray. Ini benerin hasil rekamannya, coba kamu belajar rekaman lagi yang dalam, detailin lagi tentang sound dan segala macam. Akhirnya dari sana juga Reza belajar. Oh, gitu ya, dari kritikan-kritikan itu juga Reza belajar hingga dia practice make perfect lah. Sehingga dia ngulik akhirnya kita buat single lagi udah semakin bagus, semakin baik. Akhirnya kita memutuskan untuk buat EP, mini album. Yang jumlahnya berapa sih? 5 lagu. Ada Waktu itu Delusion, ada Brain Teaser, ada Delusion, ada Rock and Roll Lady, ada Mind Trip. Layar itu mana? Itu di kaca. Ada Are You There. Kalau Layar itu di album pertama Signus. Signus. Kita buat itu sebelum pertama kita buat itu, kita cetak nih si anak bocah, si Satria sama Maha masih SMA. Saya baru tamat SMA, Reza baru tamat SMA 2 tahun. Masih bocah nih anak-anak, tapi udah buat mini album gitu. Kita sebarin mini album kita. Dan akhirnya ada banyak yang merespon gitu. Ya. Bahkan ada 50% respon positif, ada 50% respon negatif. Pasti gitu. itu dia. Pro dan kontra ada. Tapi kita nggak peduli akan hal itu, kita terus sebarin, kita manggung, kita buat lagu kita sendiri, kita manggung. Akhirnya banyak nih terkumpul bibit-bibit para angsa ini. Banyak yang suka sama kita ketika kita manggung. Udah ada nih orang-orang yang kita ingat dari panggung sebelumnya. Kemarin dia nonton kita juga. Lagi ke panggung ke panggung. Lagi nih orang nih. Tak usah bosan orang ini nonton kita gitu. Terus. Wah, ada bibit gitu. Dari sana saya mulai berpikir, wah, berarti ini sudah mulai ada yang suka. Gimana kalau kita lebih fokus lagi yuk? Ya, tingkatin lah ya. Tingkatin lagi yuk. Kemarin kan kita buatnya 5 lagu nih. Kita buat album yuk. Gitu kita. Album yuk. Ayo gitu, anak-anak semangat. Ya udah kita kulik materi. Dari pulang studio, pokoknya dari studio itu jam 2 sore, pulangnya jam 4 pagi. Di studio jam 2 sore, pulang jam 4 pagi, terus lanjut sampai akhirnya jadilah si album Signus ini. Akhirnya kita dapat Emmy Awards. Sebenarnya bocah-bocah ini semua berempat. Cuman kita cuman pengen berkarya aja, udah tulus kita berkarya, dan memang kita pengen menunjukkan dan bisa berkarya pembuktian sama orang-orang sekitar kita bahwa kita tuh bisa di jalur ini. Single-single yang ada di album pertama itu siapa sih yang buat lirik, buat lagu kayak gitu? Ini yang jelas ya? sih yang jelas sih pasti bertim sih namanya. Ini proses pembuatan di album pertama ini lebih seperti kami ini orangnya memang ingin berkarya jujur. Ketika kami ingin berkarya jujur, ingin juga perasaan kami itu biar tersampaikan kepada pendengar. Contohlah desain kami
menginginkan sebuah keadilan yang memang tidak tersurat dan tidak terdengar oleh orang-orang lain. Udah kami suratkan keadilan itu di lagu seperti Desan. Seperti kami sering berbohong kepada ibu kami sendiri, bahkan orang tua kami sendiri melakukan hal yang tidak pantas. Ya, semua orang pernah. Kami suratkan itu di layar. Layar ya. Ibaratnya album pertama ini menjadi proses pendewasaan kami lah. Proses kami ingin berkata jujur, tapi tidak bisa berkata jujur langsung. Mereka berkata jujur melewati sebuah karya musik. Nah, kalau dari proses pembuatan lirik semua dari saya. Kecuali Rock and Roll Lady. Rock and Roll Lady itu si Reza yang buat. Lirik itu dari saya. Nah, saya kasih gambaran lirik fondasi seperti ini. Ya. Gimana? Kalian ada kata-kata yang mau dibenerin nggak? Ada maksud dan arti yang kalian nggak ngerti nggak? Aku perlu ke mereka semuanya. Ya. Kalau mereka bilang iya ada, ya udah ayo kita kulik bareng-bareng yang mana nih yang kalian mesti ganti. Kalau misalnya nggak ada, ya udah jalan. Nah, kalau dari segi aransemen, Ya. si Reza kepalanya. Tapi bukan untuk kemungkinan Maha dan Satria ini tidak ikut campur untuk segi aransemen juga. Dan tidak menutup kemungkinan saya tidak ikut campur juga, saya tetap ikut juga. Ya. Tapi Reza kepalanya, Reza yang gini. Aku bertiga paling ikut ngasih masukan. Nah giniin bagus nggak sih? Drumnya giniin, Ya, gitarnya giniin dikit, dan manis. Penting juga, Bro. Si saya selebihnya ya udah kami explore. Itu aja sih, nggak terlalu rumit banget. Iya. Maksudnya kalau misalkan dari pembuatan lirik kan beli Iya. Swell juga banyak kan Iya. kontribusinya dalam pembuatan lagu. Itu inspirasinya dapat dari masalah yang ada, masalah yang ada sempat nggak terjalan. terlalu jauh-jauh banget, karena kenapa saya memutuskan untuk memilih masalah saya sendiri untuk saya jadikan sebuah karya musik. Ya. Karena saya percaya karya musik yang bagus, karya musik yang sangat-sangat keren itu adalah karya musik yang punya roh. Kenapa saya bilang punya roh? Karena dibalik karya musik yang mempunyai roh itu adalah karya musik yang mempunyai sebuah masalah, lirik yang mempunyai sebuah masalah. Masalahnya apa? Masalah yang Sempat dipunyai atau dimiliki oleh sang penulis. Jadi kayak misalnya Desan, Layar yang tadi saya bilang, ya. karena memang saya pernah merasakan itu. Dan itu berasal dari based on true story. Iya, Keren. tanpa adanya permasalahan itu saya tidak bisa merasakan dong apa yang saya ingin tuangkan. keluarkan dan Iya. tuangkan ke pendengar saya. Otomatis kalau saya tidak pernah merasakan, nggak relate dong Ya. sama pendengar. Saya harus merasakan dulu. Ketika saya merasakan, saya tulis, saya nyanyikan, saya sampaikan. Dan ketika saya sampaikan, tersampaikanlah oleh pendengar. Iya kan? Kalau Iya. tanpa saya merasakan dan tanpa saya merasakan dan tanpa saya menyampaikan itu, pendengar pasti tidak akan merasa karya itu bagus. Ya, nggak puas ya. Puas, Nggak tersentuh maksudnya kayak gitu. nggak tersentuh, nggak Iya, iya. dalam, nggak punya roh gitu. Bener. Sesimpel itu aja. Menurut ya itu kan kacamata saya untuk Ya. berkarya. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau gimana. Ini Sharing. berdasarkan Pengalaman. pengalaman saya. Ya, betul. Cara saya berkarya seperti itu. Keren. Wah, kalau saya disuruh berkarya Banyak banget aspeknya. Iya, Banyak sih. banget. sambil Iya. dipilih yang Yo. mana. Wow. Kalau pembuatan single kayak itu satu lagu sampai berapa lama tuh? Satu lagu kalau mau memang niat banget sehari 2 hari udah jadi kok. Sekarang tergantung mood. Mood juga ya. Kalau moodnya lagi kacau sehari 2 hari bisa. Pantas gitu juga dia. Waktunya malam. Iya. Itu prosesnya tuh seru banget nih. Ngulik Kalau yang saya seru denger-denger. panjang, seru banget sih nguliknya. Lalu lagi tiba-tiba pertengahan maunya kayak A, Ya. udah di perjalanan udah mau selesai, aduh kok jadinya kayak B, ngulang lagi. Iya. Ini Itu baru berkarya. ya berkarya itulah, Bisa. penuh totalitas, penuh pengorbanan, dan pokoknya konsisten. Dan Ya, konsisten itu sih. inilah. Itu dari album pertama beliau. Kalau yang paling duar meledak di album pertama menurut Lee siapa?
lagu maksudnya yang judul apa? Sun juga termasuk. Venturet kenapa dia meledak? Karena kita pakai intro di setiap momen kita. Ya. Dong. Gitu. Itu Venturet, Liar, The Sun, Rock and Roll Lady, terus Sickness juga termasuk. Sickness, oh iya. Wop in Sheepskins. Ya hampir semua tapi sih kalau juga. the bestnya sih Bos Harper. Oh ya besar. Itu kalau kita udah bawain lagu itu ketika performance ya udah para angsa itu udah berubah jadi naga kayak. Itu Udah wajib kayak turun dia- lagunya iya, tuh, wajib setiap- turun tuh, Besar versi. harus turun. Nanti kalau nggak turun mereka berubah jadi naga ya. Ngamuk pasti udah ngamuk tuh pasti. Kemarin waktu Pica Fest dia Ya. 2022. Nonton? Pastilah. Alright. Kan sebelum senior The Sigit mungkin ya. Hai senior itu. Senior dia. Senior. Suhu kami. Sebelum apa namanya sebelum itu udah di mana? Di depan kayaknya itu. Oh ya? Teman-teman penonton barang satu Ya. sambil gitu Antusias. antusiasnya luar biasa. Terima kasih banyak lah untuk mereka. Apalagi waktu single overheadnya turun ya? Turun. Oh iya overheadnya Ya. itu udah semua hafal. Ya. Nah begitulah. Tanpa mereka H1 tidak bisa menjadi Kayak sekarang ya. sekarang. Saya berterima kasih lah. Nah kalau misalkan di Pica tuh sebelum kemarin Agustus kemarin 2022 emang sering manggung ke Pica juga. Dulu kita Tahun- terus sih manggung. Kita berawal dari audisi juga di Pica. Tahun berapa pertama kali manggung ke Pica Fest kemarin? Kita audisi tahun 2018 kalau nggak salah. 18 pernah. Audisi lolos kita manggung. Besoknya 2019 kita diundang. Sebenarnya 2020 seharusnya kita main lagi. Cuma karena corona skip Nggak ada Pica acara. 2 tahun, akhirnya 2022 kita. Lewat undangan Dan lagi ya? menurut kami Gimana? beranjak dari Pica juga. Kami besar karena Pica juga. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan Pica Fest lah yang membuat band-band indie utama khususnya di Bali, Bali. ya bisa terangkat derajatnya. Iya. Karena tanpa ada sorotan Pica kayaknya di Bali kita moving. Iya. Karena Pica powernya maksudnya untuk Event kayak indie Ya. music yang ada di Bali, wah jangan diragukan lagi. Kalau udah bisa main di Pica, yakinlah pasti bakal boom. Asik. Terima kasih bang Pica. Ya, terima kasih juga Pica. Soalnya Stelkos hadir juga di sana. Oh ya, Ya. oh buka but 3 Buka. sini. Buat paling nomor 3 kayaknya. Nomor 3 ya, Dari di kiri ya. Git. Ya. Dekat Mars Radiance kalau nggak salah, sebelahnya. Ya dekat tuh ya. Ya, dekat, oh ya. ya, dekat, ya. Dekat. Dari album pertama dan dari kayak Pica Fest ya dia. Ya. Artinya syukur ada event-event kayak gitu ngebantu musisi juga sih yang ada di Bali. Kalau misalkan kayak apa namanya? Kayak next project gimana tuh? Bi? Next project Mungkin Westwan. ya Album kedua kami. album kedua. Album kedua memang Penggarapan. bakal dirilis di tahun ini sih. Tahun ini Akhir tahun ini. Pasti mungkin biar antara- teman-teman angsa kepo sama Style People. Oktober sama November paling lambat paling ngaret ini November. Itu kami bakal sajikan 11 track untuk kalian. 11 11 track di album kedua kami karena 11 itu berfilosofi 1 dan 1. Jika ditambahkan 1 dan 1 artinya 11. 2. Oh 2. Album kedua. Oh gitu. 11 track kan? 1 Itu 1. satu. 1 tambah 1 kan 2. Album Artinya kedua. album kedua. Oh gitu. Ada Terus? filosofinya gitu. Ya yang kami sajikan di sana adalah materi-materi musik yang menurut kami pendewasaan kami. Jadi kayak Overheat itu kan lebih ke ballad rock ya, lebih bernyanyi lah, lebih bernada. Seperti single terbaru kami kemarin, Through the Wind? Ya. nah, lebih seperti itulah musiknya. Tapi untuk yang ingin bereporia kencang seperti Bos Harper, seperti Siklus kemarin masih ada kok Di album track kedua. berikutnya.
di track di sana masih ada. Berarti sekarang masih proses juga. Prosesnya lagi dikit aja. Saya rasa sudah 80%. 20%-nya tinggal finishing. Itu di mana rencana udah ada Ya? tempat ininya besok waktu launching kayak gitu? Kita rilis dulu. Sebulan setelah rilis baru kita launching. Setelah kita launching kita bakal ada tour Lagi. ya. Rencana Kayak- keluar dulu ke Asik. Jakarta, Bandung, Jawa lah. Ya. Setelah itu baru kita Bali. Setelah Bali kalau bisa ada kesempatan dan memungkinkan, situasinya memungkinkan, kita mencoba untuk keluar Indonesia. Semoga ada jalan Semoga ada pasti. jalan. Dari Kita teman-teman berdoa. semua pasti berdoa demi White Swan. Benar sih. Oh ya, kemarin juga dari album pertama udah tour juga ya. Iya. 5 kota. Iya. Kalau gini gimana, Bro? Ini dari teman-teman Style People sih ya. Ada yang masuk kayak gimana sih tips menjaga suara Bli? Apa emang dari lahir Bli punya suara kayak gini, kayak gitu? Gimana konsisten Bli? Ada gitu yang nanyain nih. Kalau Apa Bli masalah sempat? suara memang mungkin hadiah atau karunia dari Tuhan ya. Iya. Saya memang nyanyinya kayak gitu dulu. Maksudnya kalau untuk Bawaan. menjaga ya, untuk menjaga tetap sih saya ngejaga, saya rutin olahraga. Ya. Saya rutin minum air yang banyak, minimal 2 liter lah sehari. Harap jangan lupa Bli. Harap tetap. Pasti. Kalau dari segi suara memang ya saya dari sononya udah kayak gini. Ya saya berterima kasih lah sama karma baik saya dulu sehingga Bener. bisa mempunyai karunia ini. Iya. Nggak ada yang spesial untuk itu, memang udah dari sononya kan ini. Untuk ngejaganya paling saya olahraga sama nggak terlalu banyak. Olahraga apa senang Bli? Saya gym sih. Gym? Ya. Ya gym saya tidak mau fokus ke bentuk badan, lebih Iya. ke menyehatkan diri aja. Keringat keluar, Keringet keluar, sehat. treatment paru-paru saya Ya. baik untuk bernyanyi ya. Soalnya saat manggung juga Ya masih kalau ekstrim. bergerak ya harus take act. Itu kan Ya. kayak gitu kan. Sekarang pakai Pernafasan nyanyi di nada sana. tinggi, sedangkan nafas kita ngos-ngosan kan kacau dah. Kalau tanpa olahraga, harus Ya. olahraga. Tetaplah Tetap. di kesibukan Balance. Bli ini tetap balance olahraga ya. Kadang ngejaga tuh susah. Enggak susah, merusak gampang. Minumnya terus tidur, tidur lagi, hancur udah. Nah kalau gini gimana Bli? Dari OTD-nya Oh Bli? jadi, ya. Kayaknya Jack paling nyentrik nih Bli. Kita lihat di panggung. Iya ya. Itu emang dari White Swan punya kayak rules kayak gini Nah. atau gimana? Sebenarnya tidak ada rules untuk itu. Karena kami sebagai seorang entertainer harus mempunyai suatu hal yang dijual. Sambil ya? Iya. Apa hal yang kami patut jual? Apa hal yang patut saya jual? Selain suara saya, selain cara saya bernyanyi, selain lagu saya, selain karya saya, ya outfit saya, ya cara berpakaian saya jual, style saya jual. Maksudnya, saya juga anehnya sebagai orang kalau nggak akan gitu, nggak style gitu, saya nggak pede, malah kayak menghindar itu ketemu orang. Gitu sih, itu jelek saya. Jadi kalau saya mau ketemu orang itu memang harus tampil maksimal. Jadi kayak ya itu menjadi bagian dari performance saya, bagian dari cara saya untuk menjual bahan dagangan saya. Keren. Ya serius. Dan kebetulan juga karena menyungsung genre rock ya, rock vintage 70-an ya, stylenya kayak gitu. Ini floral, celana cepiar, kancing kebuka, rambut gondrong, Ciri khas. biar kelihatan lawas, Iya. sesuai dengan musik yang kita mainkan, sesuai dengan idealis kita yang kita mainkan. Itu sih. Keren. Nah selain di musik Bli ya, Bli ada kesibukan nih kayak Ya. di jaga arak. Ya, Itu ngebagi waktu kayak gitu gimana sih? Aman sih. Awal-awal susah, awal-awal kayak keberatan. Mana duluan Bli? Jaga White Swan dong. White Swan duluan. Tahu White Swan duluan.
Jaga jarak terbentuk waktu corona pandemi 2020 kebentuk karena saya nggak punya duit. Gue nggak pernah. Manggung nggak Akhirnya- pernah. Akhirnya ya udah apa nih kita biar bisa nguter Ya, duit bisa, ya udah ya. buat bisnis yuk. Kita jualan online, kita bawain ke sini. Ada yang melihara gang, melihara ke sini, aku bawain ke sana. Gang melihara ke sini, aku bawain ke sana. Gitu. Biar bisa makan aja gitu. Nah, akhirnya corona berlalu ya. Bisnis ini tetap saya jalani karena ini ibaratnya bisnis ini sudah membantu saya di keadaan saya yang sedang Kemarin buruk. ya. Ketika saya sudah bisa, masa saya tinggalin nih? Ya. Udah jalanin aja deh, apa-apa. Awalnya berat ngebagi waktu, kadang kan White Swan perlu rekaman juga, White Swan perlu recording, White Swan perlu relasi juga, White Swan perlu manggung juga. Ini susah nih tanpa saya nggak ada bergerak nih. Udah ngatur waktunya, seiring berjalan waktu saya bisa akhir. Awalnya susah. Ya, apalagi punya usaha Iya, kayak itu. apalagi sama-sama sibuk. Itu siapa yang jaga udah? Ada Udah, yang dipercaya di sana? kebetulan saya udah bentuk tim saya udah Keren. ya bisa running lah, Satu jalan. running lah. Keren. Bli. Nah, kalau misalkan gini nih, Bli. Aha, Dikasih memilih nih, Bli. aha. Yes. Bli memilih jaga arak Aha. atau White Swan. Nih, Wih. harus memilih nih posisinya gimana caranya nih. Apa ya? Ini kalau nggak dipilih bukan ya menghilang, Bli ya. Tetap, tapi ada posisinya yang pertama, posisi kedua, kayak priority sama yang di nomor 2 kan kayak gitu. That's right. Priority. Priority. Karena soul saya, jiwa saya sudah jual gitu. Udah naruh semua. Udah, semua harapan dan jiwa saya di sana. Gitu. Jadi kayak kalau disuruh milih White Swan mau jaga jarak ya White Swan. Priority kan, prioritinya pasti White Swan. Tapi nggak lupa juga sama jaga jarak. Ya, sambil mengiringi dia. Iya, ngikut dia. Pasti. Ya, kan nggak ada yang kayak di balap motor tuh nggak ada juara 1, 2, 2. Harus ada 1, 2. Ada 1, 2. Ya, benar. Tas. Pasti. Benar. Terus sama gini, Bli. Mungkin tim kreatif sih juga punya Yes. nih, Bli. Aha. Bli itu punya waktu sendiri. Waktu sendiri artinya punya yang lainnya punya WITA, Bli itu punya WITS. Itu gimana? Waktu Indonesia terserah juga. Benar dia? Tadi ngaret kan? Tadi ngaret karena siapa? Karena kalian. Oh ya. Karena aku. Ya santai aja, Bli. Santai juga. Itu Nah, Kok bi- gitu. candaan dulu ya. Habits. Sebenarnya anak-anak menganggap itu habits gitu, kebiasaan buruk saya. Sebenarnya ketika saya terlambat, kenapa WITS itu Indonesia terserah sebelum Ya. saya terlambat karena memang ada pekerjaan yang saya kerjakan gitu. Iya. Jadi karena mereka yang nggak terima gitu, Bener sih. karena anak nggak terima, karena jengkel, karena saya sering terlambat, ya udah dipercayai. Ada bahan nih di gitu Ada ya. bahan nih, bangsat sudah nih nggak pernah berubah ya gitu. Jadi kayak gitu. Ya termasuk kalian tadi kan nunggu saya. Enggak sih kalau kami emang dari krunya ada sih lagi Ada. ngambil. Santai aja lah. Nggak salah saya. Enggak salah. Tetap baik. Tetap berkarya. Terus ini Bli mungkin buat teman-teman generasi muda nih. Mungkin bisa Bli lihat saat ini Bli ya. Semenjak kemarin sempat corona, teman-teman gimana? Waktunya cenderung habis di handphone kayak gitu Bli ya. Aha. Kalau menurut Bli Sugeng gimana sih melihat itu, dan mungkin buat ada nih teman-teman yang punya band baru yang mungkin baru mau berdiri kayak gitu, ada mungkin tips Tips. trik kayak gitu sih Kalau untuk masalah handphone, generasi muda. untuk masalah sosial media sih memang sudah hype-nya, memang sudah kontraknya di tahun ini anak muda tuh memang edik ke handphone ya. Ya, karena tidak bisa memungkiri teknologi sudah semakin maju. Benar, Kita juga menjadi salah kalau kita tidak mengikuti itu. benar itu. Kita harus mengikuti setiap perubahan, Ya. kita harus mengikuti setiap peradaban. Iya, Dan pada akhirnya, pada ujungnya saya tidak bisa menyalahkan anak muda yang selalu melihat handphone dan selalu melihat media sosial. Yes. Karena itu penting dan saya pun juga seperti itu ya, sekarang. saya juga. Mungkin itu salah. And then kalau untuk teman-teman yang ingin berjuang menjadi
menjadi seorang entertainer, band, solo, seni yang lain, Ya. selebgram atau apapun, influencer atau apapun, tetaplah berjuang, tetaplah berkarya, jangan pernah menyerah, terus selalu konsisten, kerja keras, dan ikuti kata hatimu dan jadilah dirimu sendiri. Asik.